Selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Jolonardo Marlitua, NRP 1910211064. Di sini saya akan menjelaskan tugas asistensi Lab Activity Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Di sini saya mendapatkan kasus 2. Baik. Di sini saya mendapat kasus laki-laki usianya 65 tahun dirawat di rumah sakit karena obstruksi saluran kemih akut. Untuk obstruksi saluran kemih akut ini dapat disebabkan karena adanya batu saluran kemih seperti pada vesikolitiasis, uretrolitiasis, dan struktur uretra. Lalu juga ada karena struktur tadi sudah disebutkan, lalu ada perbesaran pada prostat sehingga mengganggu aliran saluran kemih. Ada pada benign prostatic hyperplasia, ada juga pada karsinoma prostat. Beberapa tahun terakhir pasien juga mengalami beberapa kali serangan sistitis. Ini merupakan infeksi pada kandung kemih dan dia dapat menjadi komplikasi. Komplikasinya bisa adanya infeksi yang menyebar seperti pada prostatitis dan juga bisa menyebabkan dari vesikolitiasis, lalu juga bisa menyebabkan dari gangguan-gangguan pada saluran kemih lainnya seperti pada hipotesis. Selanjutnya juga pasien 2 hari sebelum dirawat itu tidak dapat berkemih, menunjukkan ini ada gangguan pada saluran kemih karena obstruksi, karena ada anuria. Lalu dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urin itu ada leukosituria karena ada 10 leukosit per lapang pandang besar. Ini bisa karena ada infeksi atau inflamasi. Lalu juga pemeriksaan lainnya didapatkan kadar PSA. PSA ini adalah prostat specific antigen 10 nanogram per desiliter. Nah, ini dapat menegakkan atau menguatkan dari benign prostatic hyperplasia, karsinoma prostat, dan prostatitis karena ini adalah antigen spesifik pada prostat, menunjukkan ada gangguan pada prostat karena normalnya adalah 4 nanogram. Lalu diambil biopsi karena ini ada karsinoma, jadi diambil biopsi dari prostat, ternyata gambaran mikroskopisnya ada hiperplasia kelenjar dengan proliferasi epitel dan stroma fibromuskular dengan membran basal yang intak. Ini merupakan gambaran mikroskopis yang spesifik pada benign prostatic hyperplasia karena ada hiperplasia pada kelenjar prostat. Dan ini bukan karsinoma sehingga karsinoma prostat dieliminasi, prostatitis dieliminasi, lalu untuk batu saluran kemih juga dieliminasi dan struktur uretra juga dieliminasi. Oleh karena itu, manakah diagnosis paling tepat? Diagnosisnya adalah benign prostatic hyperplasia. Di sini saya akan menjelaskan patogenesis dari benign prostatic hyperplasia. Pertama adalah teori yang namanya dihidrotestosteron, di mana DHT ini merupakan metabolit aktif dari testosteron. Karena testosteron ini oleh 5A reduktase akan diubah menjadi dihidrotestosteron dengan bantuan LDPH. Nantinya DHT ini bisa dilihat pada gambar, itu akan berikatan dengan reseptor androgen dan nanti akan mensintesis protein growth factor. Growth factor ini yang akan memicu pertumbuhan kelenjar prostat. Oleh karena itu terjadi replikasi sel yang banyak, terutama pada BPH ini ternyata aktivitas dan 5A reduktase dan jumlah reseptor androgen itu lebih banyak melalui berbagai penelitian sehingga replikasinya juga lebih banyak. Lalu ada ketidakseimbangan hormon estrogen testosteron di mana pada usia tua itu testosteron kan akan menurun, sedangkan estrogen itu dia relatif tetap, sehingga perbandingan antara estrogen dan testosteron itu relatif meningkat. Lalu seperti kita ketahui bahwa estrogen itu dia memiliki efeknya itu adalah meningkatkan sensitivitas sel-sel prostat terhadap rangsangan hormon androgen. Nah, seperti yang kita sudah ketahui tadi bahwa dia akan meningkatkan proliferasi, diferensiasi, lalu juga growth factor secretion. Ditambah lagi jumlah reseptor androgennya itu juga meningkat sehingga proliferasinya juga meningkat dan menurunkan jumlah kematian sel-sel prostat seperti pada lihat di gambar ini. Normalnya dia harus seimbang antara proliferasi dan apoptosis. Namun karena adanya estrogen yang meningkat, estrogen dan testosteron yang meningkat perbandingannya sehingga sel proliferation itu akan meningkat dan sel death-nya itu akan diinhibit oleh estrogen sehingga banyak sel-sel yang akan
bereplikasi, dan juga massa prostatnya akan jadi lebih besar. Selanjutnya adalah interaksi dari stroma epitel, di mana untuk interaksi stroma epitel ini disebabkan karena secara tidak langsung pertumbuhan sel pada epitel itu dikontrol oleh sel stroma. Kenapa? Karena pada sel stroma ketika sudah mendapat stimulasi dari DHT dan berikat dengan reseptor, dia akan menghasilkan growth factor. Growth factornya ini dapat mempengaruhi sel stroma itu sendiri dengan cara intrakrin dan autokrin, dan juga bisa mempengaruhi sel tetangganya yaitu epitel melalui parakrin. Oleh karena itu proliferasinya itu tidak hanya epitel saja atau stroma saja, namun epitel dan stroma pada gambaran mikroskopis. Lalu ada berkurangnya kematian sel prostat, di mana ini sama karena seharusnya sel itu ada terjadi apoptosis supaya mempertahankan hemostasis dari kelenjar prostat. Namun karena adanya hormon-hormon, namun ini sebenarnya belum dapat diterangkan secara pasti. Namun salah satunya contohnya adalah estrogen. Itu tadi sudah dijelaskan, sel proliferation yang meningkat namun inhibit dari apoptosis, sehingga jumlah selnya itu akan meningkat secara keseluruhan dan pertambahan massa dari prostat. Dan terakhir ada teori stem cell, di mana untuk teori stem cell ini stem cell itu kan adalah sel yang mempunyai kemampuan berproliferasi yang sangat ekstensif. Namun pada BPH ini diduga bahwa terjadi ketidaktepatan pada aktivitas stem cell, sehingga produksi yang berlebihan pada sel stroma dan sel epitel akan meningkat, proliferasinya juga akan meningkat. Lalu lanjut ke patofisiologi dari BPH, di mana patofisiologinya itu ada hormonal, seperti yang tadi ada peningkatan dari testosteron dan juga peningkatan dari aromatisasi androgen menjadi estrogen. Karena adanya ketidakseimbangan antara estrogen dan testosteron ini, terjadi tadi dijelaskan growth factor yang meningkat sekresi growth factor, yang akan meningkatkan proliferasi dari stroma, transdiferensiasi, dan juga produksi dari matriks ekstraseluler. Ada juga akibat dari inflamasi dan imun dysregulation. Oleh karena itu tadi pada pasien kita ada sistitis itu dapat merupakan bacterial infection. Nah, bacterial infection ini akan meningkatkan dari sel-sel imunokompeten, proliferasi sel imunokompeten seperti limfosit, makrofag, granulosit, sehingga nanti terjadi pengeluaran dari sitokin inflamatori, proinflamatori, yang nanti akan lama-lama menjadi tissue remodeling dan akan meningkatkan dari growth factor dan apoptosis, menurunkan dari apoptosis, sehingga stromal proliferation juga ini akan meningkat. Ada juga dari metabolik ini seperti dislipid, disglikemi, hiperinsulin, hiperglikemi, hiperinsulin, dan lain-lain itu dapat menurunkan suplai vaskular. Nah, suplai vaskular ini akan menyebabkan sitokin inflamatorinya itu akan meningkat. Prostate inflammation namanya. Lalu juga bisa meningkatkan nervous simpatik, itu dapat menstimulasi adanya alpha-1 adrenergic, beta-3 adrenergic, dan juga muscarinic receptor yang akan meningkatkan tonus, musculus destrusor, sehingga terjadi dinamik komponen. Sedangkan yang tadi proliferasi stroma itu akan menyebabkan static komponen yang dapat menyebabkan ada post-micturition, itu ada dribbling, ada enclompic emptying, dan juga ada voiding symptoms. Itu ada hesitancy, weak stem, dan intermittent, serta straining, jadi mengedang. Dan juga untuk dinamik kompetennya itu ada storage symptoms seperti urgensi, nocturia, inkonsistensi, dan frekuensi. Ini nanti lama-lama bisa menyebabkan komplikasi. Untuk BPH sendiri itu adalah keadaan pertumbuhan sel non-maligna atau hiperplasia dari jaringan prostat. Nanti karena ini mengalami perbesaran, dia dapat membuntu dari uretra dan pars prostatika. Lalu juga untuk etiologinya itu tadi ada 5, ada teori DHT, ketidakseimbangan estrogen testosteron, interaksi antara sel stroma dan sel epitel prostat, ada apoptosis, dan juga teori stem cell. Untuk epidemiologinya itu BPH banyak terjadi pada usia di atas 50 tahun, itu sekitar 50% laki-laki, dan berhubungan dengan lower urinary tract symptoms, yang akan saya jelaskan selanjutnya.
Di US sendiri itu sekitar 70% usia 60-69 tahun itu mengalami BPH dan 80% pada usia di atas 70 tahun. Jadi ini karena ada faktor degradatif juga. Populasi di negara barat lebih banyak daripada Asia Tenggara dan ini merupakan penyebab tersering dari LUTS tadi ya. Komplikasinya itu banyak, ada urinary tract infection dan bladder stone. Yang lainnya akan saya jelaskan selanjutnya. Faktor risikonya usia pastinya di atas 50 tahun itu lebih besar 6,25 kali risikonya. Riwayat keluarga itu 5,28 kali, diet itu 5,35 kali, dan merokok itu 3,95 kali. Klasifikasinya ini harus mengisi dari American Urological Association Symptoms Index, itu mengisi kuesioner, jika kurang dari 7 itu mild, 8-19 itu moderate, 20-35 itu severe. Lalu juga untuk manifestasi klinisnya ini adalah LUTS, tadi udah jelaskan. Ada yang obstruksi symptoms dan irritation symptoms. Kalau obstruksi itu ada hesistansi, lalu pancaran miksinya lemah, intermitensi, miksinya tidak lampias atau tidak puas, menetes pada akhir miksi. Lalu untuk iritasi itu ada frekuensi meningkat, nokturi, jadi malam-malam banyak pipis, urgensi, dan juga disuri. Nih, weak urination stain, lalu frequent urination, dribbling, purge, ada leakage of urine, ada jadi incontinence, ada frequent urination, terutama pada malam hari. Untuk diagnosisnya itu ada riwayat penyakit, dan skor keluhan IPSS itu pada anamnesis seperti yang telah dijelaskan ya, manifestasi klinisnya, lalu juga ada kuesioner untuk mengetahui klasifikasinya tadi. Dan juga untuk pada pemeriksaan fisik itu terdapat status urologi, ada ginjal dan juga kandung kemih. Itu dapat diperiksa juga karena bisa menyebabkan apakah sudah terjadi komplikasi itu juga melalui pemeriksaan fisik. Lalu bisa menggunakan rectal touche atau digital rectal examination atau colok dubur itu untuk mengetahui kan karena ada perbesaran, apakah ada nodul nanti dirasakan, lalu tonus sphincternya bagaimana itu juga dapat dilakukan melalui rectal touche. Lalu untuk pemeriksaan penunjang itu ada urinalisis, ini untuk mengecek seperti hematuria, leukosituria, dan lain-lain itu dapat melalui urinalisis. Lalu pemeriksaan fungsi ginjal juga dicek karena dapat mengeliminasi atau menegakkan jika terjadi komplikasi pada ginjal. Jadi fungsi ginjalnya juga dicek. Lalu tadi PSA ini adalah prostat, jadi ini antigen spesifik yang dapat menegakkan jika terjadi BPH. Ada USG ini adalah pencitraan yang paling memungkinkan pada BPH, bisa melalui transabdominal atau transrektal. Dan yang terakhir ada biopsi, di mana biopsi ini untuk melihat gambaran mikroskopisnya. Lanjut untuk tata laksana, di sini ada beberapa. Jika masih mild itu sebenarnya dikasih konservatif seperti watchful waiting, lifestyle advice, education. Nah, contohnya adalah jangan minum kopi atau alkohol di malam hari, lalu jangan menahan pipis. Lalu juga kita bisa merekomendasikan advice agar pasiennya ini perbesarannya tidak semakin besar lagi. Lalu juga kita bisa lihat untuk medikamentosa. Di sini ada alpha blocker. Untuk alpha blocker itu dia akan menghambat kontraksi otot karena alpha 1 blocker. Ya, nantinya ketika sudah menghambat kontraksi otot pada prostat itu dia dapat mengurangi resistensi dari tonus kandung kemih atau vesika urinaria dan juga uretranya. Ada 5 alfa reduktase inhibitor itu akan mengecilkan volume prostat sekitar 20-30% karena dia dapat menurunkan proliferasinya dari sel epitel. Ada juga PDE5 inhibitor, lalu terapi kombinasi. Jadi alfa 1 digabung dengan 5 alfa reduktase. Ada juga fitoterapi, namun untuk penelitian atau guideline-nya itu belum terlalu banyak. Lalu juga untuk pembedahan, di mana pembedahan itu invasifnya masih baku emasnya itu adalah TURP, di mana ini adalah transurethral resection
prostat. Jadi TURP ini merupakan baku emas ya. Ada juga pembedaan-pembedaan invasif lainnya bisa dilihat atau juga bisa menggunakan open surgery itu transvesikal dan retropubis. Ini adalah untuk kondisi-kondisi khususnya, juga ada yang lainnya. Lanjut ke komplikasi, di mana untuk komplikasi itu sendiri dari BPH ada ISK, karsinoma prostat, hipertrofi otot detrusor, ada divertical dan bisa sampai hidroureter, hidronefrosis. Kenapa? Karena ada obstruksi. Kalau di sini gambarnya karena batu, tapi bisa karena ada BPH ini sehingga urinnya akan banyak tertampung di ureter dan juga nefron. Ada juga acute kidney injury jika sudah parah. Untuk prognosisnya itu adalah dubi ad bonum, namun sebenarnya karena udah beberapa ada komplikasi itu sulit untuk sembuh total. Dan jika tidak diobati itu resiko perkembangan presentasinya bisa sampai 42%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang patologinya. Patologi anatominya adalah gambaran makroskopis. Di sini warnanya menjadi putih kemerahan bisa dilihat atau putih kecoklatan. Beratnya menjadi 60-100 gram, yang normal itu adalah 20 gram dengan nodul-nodul hiperplastik namun berbatas tegas bisa dilihat. Biasanya terdapat pada lobus lateral dan medius, pada lobus posterior dia jarang. Dan karena tampak padat dan mengandung rongga kistik sehingga dia akan menekan dari uretra, bisa dilihat pada menekan uretra. Secara mikroskopis dia akan terdapat gambaran jonjot ke dalam lumen, dilapisi yang dalam ini adalah kolumnar, yang ini kolumnar dan yang luarnya itu adalah selapis kubus. Dan juga terdapat hiperplasia pada kelenjar bisa dilihat, dan juga proliferasi pada epitel, dan juga stroma-stromanya juga dia akan mengalami proliferasi dengan kontur ada kapilernya, ada fibrosa dan muskular, proliferasi fibromuskular. Namun untuk lamina basalnya dia masih dalam keadaan utuh. Lumennya juga dia berisi materi-materi sekresi tersusun berlapis. Ini adalah gambaran mikroskopis seperti pada pasien di kasus. Baik, ini untuk referensi yang saya gunakan untuk membahas tentang BPH ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih telah mendengarkan.